Ya kan kita di FHK itu Mm-mm. sering tuh kadang nerima laporan. Iya, kampanye bagus tuh. Ya kan kalau mungkin ke Sintas atau Ya, ke ICS ya, oke lah ya. Kita ya. kan kadang datangnya ke Bogor. Iya, Oh, iya, iya. Berarti informasi ke Bogor iya. lewat sosmed atau apa Ya, di Japri, di Iya, DM. mungkin di ya, DM di IG ya. Iya, ada foto nih jejak gitu. ya. Pas emang tapi itu sangat apa ya bagus ya. Maksudnya itu masyarakat udah Iya. melek untuk Ya. konfirmasi dulu sebelum menyebarkan informasi. Karena harimau itu suka sendiri-sendiri Iya. di ranger. Iya, iya. Kecuali dia berkumpul ketika lebaran mungkin. Enggak, ketika Sekalian ya. akan melakukan perkawinan. Halo Sobat Konservasi, kembali lagi bersama kita di Bincang Hutan Tropis. Bersama saya Irfan Prasetyo dari Forum Harimau Kita. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman kita yang luar biasa. Ada Abang Tengku Lidra. Halo, apa kabar Bang? Dari Alhamdulillah. Yayasan Sintas Indonesia ya? Ya, Yayasan Sintas Indonesia. Oke, juga ada Bang Yandri dari Institute Conservation Society. Ya. Oke. Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas soal interaksi negatif ya, khususnya ya. Bagaimana sih di lapangan sebenarnya itu masyarakat dengan harimau Sumatera itu seperti apa kondisinya, terus juga apa yang sudah teman-teman lakukan juga di lapangan gitu ya. Mungkin dari sisi saya dulu, dari Forum Harimau Kita sendiri kan sebenarnya kita adalah sebuah perkumpulan ya, perkumpulan para ekspertis, ahli, praktisi, konservasi yang mana berkumpul untuk lebih ke capacity building gitu ya, meningkatkan kapasitas, terus juga koordinasi multi pihak bersama pemerintah juga. Kemudian kita juga melakukan kampanye untuk edukasi terkait perlindungan harimau Sumatera. Nah, kami juga melakukan analisis data ya, untuk data-data Data kejadian konflik. Itu kami lihat tiap tahun sepertinya emang terjadi konflik ya, hampir tiap tahun. Dan kami lihat juga trennya itu setiap awal tahun pasti ada konflik di Sumatera gitu. Karena dana baru turun. Oh iya, Interaksi ya. kadang ada orang yang bilang kan pas lebaran haji gitu kan, ada Iya. lebaran Idul Adha, pada turun tuh harimau, mungkin karena kecium bau sapi Darah. katanya. Tapi trennya kali melihat juga awal tahun tuh juga terjadi konflik, baik dari ujung Sumatera sampai Lampung, kadang-kadang terjadi konflik. Tapi yang dominan sih kayaknya di Aceh ya, Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau, masuk Bengkulu juga mungkin. Nah, yang kami lihat mungkin dari posisi kami ya, karena kami tidak bekerja di lapangan, salah satu pemicu yang mungkin bisa kita lihat juga dan kita sudah pernah dengar juga ada soal penyakit menular ya, Ya. ASF, African Swine Fever ya. Mm. Babi itu pertama kali dilaporkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019, itu di Sumut kejadiannya. Itu babi ternak banyak mati secara mendadak Iya. dengan kondisi badannya tuh kayak memar gitu, ada bentol-bentol. Jadi sejak saat itu banyak babi ternak lainnya juga yang kena, baik itu di Sumatera, juga sempat di Batam ya malah. Terus juga baru masuk ke babi hutan. Nah ini sangat kan babi hutan juga salah satu pakan harimau Sumatera ya. Mangsa. Jadi waktu itu juga kami dapat laporan di Jambi bahwa dengan adanya kasus ASF ini meningkat, terus kasus konflik meningkat. Maksudnya tuh harimau Sumatera keluar kawasan, masuk ke pemukiman, terus menyerang ternak. Ada yang cuma datang gitu kan. Iya. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kan. Jadi Betul. itu dari isu penyakit, malah kita kan selama ini taunya oh ini pembakaran lahan atau ada aktivitas manusia lainnya gitu. Nah itu dari kita sih di Forum Harimau kita melihat oh ini isu penyakit perlu jadi perhatian nih, karena ke depan tantangannya lebih besar lagi, entah apalagi penyakitnya gitu kan, nggak tahu juga kita. Mungkin mau dengar juga dari Bang Yandri sama Abang Tengku gimana nih di lapangan, karena kan beda ya Bang Yandri di Solok Selatan ya kayaknya bekerja ya. Bang Tengku di bagian utara lebih. Ya, Sumatera Barat fokusnya di kawasan konservasi yang berada di wilayah KSDA Sumatera Barat. Oh, oke, menarik. Ya. Coba cerita Bang gimana nih di sana. Oke, kami dari Yayasan Sintas Indonesia semenjak tahun 2018 sudah melakukan kegiatan survei mulai dari Sumatera White Tiger Survey, itu survei keberadaannya saja melalui jejak. Kemudian melakukan pemasangan kamera trap di beberapa lokasi yang memang di sana terdapat harimau. Dan sesuai yang Irfan sampaikan tadi, harimau tersebut memang keluar ketika
ASF itu menyerang. Hmm. Kalau nggak salah itu di tahun-tahun COVID ya, 2019, Iya, 2020 ya. Iya. Jadi masyarakat sekitar nggak hanya manusia yang kena COVID, Iya, iya. babi pun kena COVID. Ternyata babinya juga tidak jaga jarak kayaknya. Perlu pakai masker nih. Nah, itu janda aja ya. Tapi kalau dilihat di lapangan, biasanya tuh pas melakukan kegiatan SWTS, kami banyak menemukan jejak babi sebelum masuk ke hutan. Hmm. Biasanya kan ladang, zona peralihan, hutan sekunder, barulah ke hutan primer atau hutan yang lebih dalam lagi kan. Hmm. Nah, biasanya di zona hutan sekunder ini atau peralihan ini banyak kami temukan jejak babi. Tapi ketika melakukan pemasangan kamera, itu nggak ada sedikit pun kami temukan jejaknya. Dan masyarakat bilang banyak babi-babi itu yang mati di sungai. Hmm. Dan kalau nggak salah, dokter juga menyebutkan, dokter hewan, entar lupa aku waktu itu. Babi ini merasa badannya itu panas. Hmm. Jadi dia mencari sumber air dan lalu mendinginkan badannya di air-air yang mengalir tersebut. Jadi masyarakat pun juga memang bilang banyak babi yang mati di panjang aliran sungai. Nah, ketika itu terjadi, hasil kamera yang kami dapatkan memang babi itu sangat sedikit. Baik itu mulai dari kawasan yang paling selatan sampai ke yang utara. Nah, dan ketika itu harimau juga lagi main-main di pinggir kawasan. Nggak tahu ya, entah karena kekurangan mangsa yang ada di dalam sehingga mencari keluar, atau ada gangguan di dalam, itu belum dapat kami identifikasi. Yang jelas pakan utama dari harimau ini adalah babi ya, karena babi itu sekali beranak itu banyak ya. Sesuai puting susu lah biasanya kan, susunya 9, mungkin 9 anak. Nah, itu menurut pengalaman yang selama di lapangannya. Jadi bisa diduga harimau ini bermain di pinggiran karena kekurangan satwa mangsanya. Nah, mungkin itu yang terjadi selama kami melakukan survei di wilayah konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Mungkin kalau Bang Yandri nih, di Sulawesi Gimana nih Selatan Bang gimana? di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih. Selama ini ITS kan bekerja di landscape Taman Resource Tirta Sebelat. Kalau di mana awalnya kita kan lebih banyak survei dan perbandingan kapal, sekaligus juga melakukan patroli ranjau. Kemudian dari 2014 itu kita ada masuk ke program pemerintah, itu namanya perhutanan sosial. Ini kan program nasional. Kemudian di Sumatera Barat itu menjadi program unggulan gubernur. Jadi di Sumatera Barat itu sudah banyak wilayah kelola yang secara masyarakat. Karena perhutanan sosial itu kawasan hutan negara yang telah masyarakatnya terlanjur, kemudian diberi hak kelola melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat itu diberi hak kelola selama lebih kurang 35 tahun. Kemudian setelah dapat hak kelola, tentu masyarakat berkewajiban untuk menjaga. Kemudian ini adalah salah satu untuk mengurangi integrasi harimau dengan manusia, baik pun dengan ternak. Jadi kita bermain dengan di skema perhutanan sosial itu ada lembaga pengelola hutan nagari. Kalau di nasional itu LPHD ya, Lembaga Perhutanan Indonesia. Jadi di LPHD itu atau LPHN di Sumatera Barat itu ada bermacam koordinator bidang, ada yang bidang kenyamanan. Maka di sanalah kita dengan LPHN melakukan semacam patroli dengan skema Sinek Patrol. Jadi ada patroli ya, jadi di sana banyak anak-anak muda yang terlibat. Mereka diajarkan bagaimana untuk melakukan monitoring, identifikasi satwa, baik satwa maupun itu tanaman, HBK ataupun jasa lingkungan. Mereka bisa mengambil dan programnya sangat simpel, sehingga suatu saat kita bisa di mana itu ada kemauan harimau berjumpa dengan beruang, ada keberadaan burung, ada semacam ancaman seperti jerat ataupun kandidan. Nah, jadi di sinilah kita masuk bagaimana minimalkan interaksi negatif ini. Salah satunya dengan smart patrol. Jadi kan
setelah Smart Patrol, kemudian menurut kita itu selain yang disampaikan Tengku dan oleh apa tadi, jadi juga harimau itu keluar juga karena mungkin ada aktivitas di dalam, seperti ada macam kebukaan, kemudian jalur atau koridor mereka yang terganggu mungkin oleh illegal logging, perburuan, itu, sehingga mereka mendekati kampung ataupun harimau itu beranak. Beranak, kemudian karena beranak dia mengajarkan anaknya berburu, dan ya sekarang pun kondisinya babi itu banyak di kerapuan hutan-hutan dekat kampung atau di dalam masyarakat, sehingga bisa ada ternak yang dekat, jadi ternak itu jadi sasaran empuk karena mereka ternak itu sangat lemah gitu. Nah, jadi inilah akibat interaksi oleh satuan dengan ternak proses. Jadi solusinya tentu banyak solusi, harus kita tekan sosialisasi, kalau ada pemekaran darat, dan bagaimana membangun konstruksi kandang yang lebih baik gitu. Sehingga antara ternak dengan harimau itu bisa minimal. Kemudian begitu juga dengan tanaman. Jadi biasanya di Sumatera Barat ini harimau itu kan termasuk binatang yang dihormati. Secara adat nih. ya, secara adat, secara kearifan lokal itu namanya inyek, dacu gitu. Jadi di Sumatera Barat itu udah ada dari dulunya. Harmonisasi antara harimau dengan masyarakat adat itu udah ada. Ada bulan-bulan tertentu kita sebut dengan bulan ini kandang, itu adalah bulan harimaunya turun. Kemudian masyarakat itu pun udah tahu di mana tempat calau atau ngalau harimau itu istirahat gitu. Harimau itu kan banyak malam hari, sementara masyarakat bersarang ya. beraktivitas itu kan banyak di siang hari. Jadi tidak ada masalah. Kemudian antara hari biasanya tidak masalah, cuman mungkin dengan kondisi saat ini mungkin pakan dah kurang, ada macam penyakit tadi kan, sehingga interaksi negatif itu timbul. Iya, sama lah seperti yang dilakukan Bang Yandri di ICS ya. Kami dari Yayasan Sintais Indonesia juga mendukung BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan penanganan konflik ini. Nah, seperti kalau bicara mengenai kearifan lokal, kami pernah melakukan survei di salah satu daerah di 50 kota, tepatnya di Nagari Kota Tinggi. Nah, sebelumnya kan kami sudah melakukan kegiatan SWTS atau Sumatera Tiger Survey itu, hanya mendeteksi melalui jejak saja. Dan setelah kegiatan itu selesai, kami lanjut dengan pemasangan kamera. Nah, ketika kami datang untuk melakukan pemasangan kamera tersebut, masyarakat yang kami biasa kunjungi atau kami ajak ke dalam hutan hilang, harimau sekarang sudah tidak ada. Jadi padi yang kami panen itu diganggu oleh babi, dimakan. Nah, secara tidak langsung warga lokal yang kenal sama kami itu menyampaikan bahwasanya dengan adanya harimau Sumatera ini sawah mereka terjaga karena mereka aktivitas babi tersebut atau aktivitas harimau tersebut nokturnal. Kan dia ibaratnya seperti yang Bang Yandri sampaikan tadi, berbagi relung waktu. Kita aktivitas mulai dari pagi sampai sore, dan satwa-satwa seperti babi dan harimau itu juga beraktivitas dari sore sampai pagi. Ibaratnya sudah saling berbagi relung ya. Itulah yang disebut di daerah Minang ini hidup berdekatan dengan inyek belang. Nah, jadi memang berdampak sekali hilangnya harimau tersebut dengan hasil panen padi mereka. Nah, itu salah satu kearifan lokal. Dan biasanya kalau harimau itu turun di pinggir kebun atau di sawah, babi itu akan jauh. Apalagi dia meninggal kotoran. Meninggalkan kotoran. Jadi mungkin berapa bulan binatang-binatang itu takut. Ini pengalaman kita ya di waktu melakukan
mitigasi ya interaksi harimau dengan satwa. Waktu itu kita habis harimau itu dibius, kemudian kita angkat ya, evakuasi harimau itu tinggal baun aroma di sini. Begitu kita sewat baun baju ini aja, anjing dan semua datang tuh udah ribut gitu, takut gitu. Nah, begitulah ya si Raja Hutan itu gitu, pesonanya, wibawanya memang cuman bau aja udah takut. ya. Begitupun waktu mereka harimau itu mengaung di hutan itu semuanya ribut, burung-burung ribut, ribut. Ya memang sangat penting harimau itu ada, itu menyeimbangkan Keseimbangan. ya betul, seimbang itu. Tapi kalau unik pada masyarakat ya, kan masyarakat Minang juga terkenal dengan apa namanya, alam takambang jadi guru. Ya. Semoga tidak salah nih pemaknaannya. Apa namanya? Kenapa sih di lokasi gitu, di kawasan misalnya sekarang konflik agak meningkat gitu? Maksudnya itu lebih spesifiknya tuh kenapa sih, apa yang terjadi di kawasan itu gitu? Iya. Apakah karena mungkin ya ada pendatang yang berburu di situ sehingga mengganggu keharmonisan di dalam hutan itu, dalam kawasan gitu kan, atau ada isu-isu lain gitu yang lebih spesifik gitu, kenapa padahal dari dulu masyarakat sudah tentram gitu kan, itu kan harimau tiba-tiba konflik semakin intensif gitu ya. Kalau di Pasaman gimana sih Secara ekologinya ya? Kalau secara ekologinya tuh harimau ini juga punya daerah jelajah, homreng lah kalau bahasa sering kan. Jadi setiap harimau jantan itu daerah jelajahnya itu lebih besar daripada ya? betina. Luas ya? Iya. Kalau nggak salah Sampai seluas, 200 kalau nggak salah lebih. seluas kota Bogor. Kalau nggak salah, seluas kota Bogor infonya. Atau kota Bandung mungkin. Ya, Berapa kalau nggak lagi, salah harimau yang di kawasan Taman Nasional Gunung Luser itu yang paling luas daerah jelajah yang pernah terekam oleh kawan-kawan NGO yang ada di sana. Itu mencapai 200 km persegi lebih. Jantan ya? Satu jantan itu ya? Ya, sedangkan di dalam satu homreng jantan dewasa itu bisa terdapat 2, 3, 4 betina dewasa. Karena homreng betina ini lebih kecil daripada jantan. Biasanya itu yang paling kecil pernah ditemukan itu 9 km persegi. Jauh banget di sini. Dan biasanya penyebab konflik ini punya utamanya ada penyempitan habitat. Jadi ketika harimau di satu kawasan itu berkembang dan yang betinanya melahirkan anak, jadi anaknya itu akan disapi selama kurang lebih 2 tahun. Dan lepas masa sapi, terutama yang jantan itu akan mencari daerah yang baru yang memungkinkan dia untuk survive. Yang pastinya dia pasti belajar ya. Karena kalau ketemu jantan lain pasti ada konflik lah. Perebutan daerah, kekuasaan teritorial. Ya, dia betul teritorial karena harimau itu suka sendiri-sendiri. Dan di ranger. Kecuali dia berkumpul ketika lebaran mungkin. Ketika akan melakukan perkawinan, mencari betina lain atau lagi menyapi anaknya. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai wilayah teritori. Oh iya, wilayah teritori. Nah, ketika anaknya akan lepas masa sapi, yang jantan akan mencari wilayah baru, dan ketika wilayahnya tersebut sudah penuh, dan ketika ada sebuah kawasan yang terpisah oleh pemukiman atau peladangan, jadi mengakibatkan harimau yang mencari wilayah baru ini terus berputar-putar menjelajah sehingga melewati perkebunan masyarakat, dan di sanalah terjadi interaksi negatif. Dan kadang kan sambil lewat ada ternak nih, kebetulan lapar pula kan, dimakanlah ternaknya. Nah, tapi untuk di Sumatera Barat ini, kalau harimau hanya lewat dan menampakkan diri, itu hal yang biasa bagi masyarakat. Tapi kalau sudah menimbulkan kerugian yang berkali-kali, seperti ternak dimakan, anjing dimakan, itu baru biasanya mereka melapor. Karena mereka menganggap ya itu hal yang biasa. Mereka berkegiatan di sekitar habitatnya harimau. Nah, selain itu, selain penyempitan habitat, harimau ini juga mengalami konflik apabila dia keluar dari kawasan tersebut apabila ada gangguan di dalamnya kan. Seperti ada yang masang jerat
Iya, iya. ada Kebakaran hutan. perburuan secara langsung, Ya. kebakaran hutan. Ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor dari keluarnya harimau dari dalam hutan. Iya, iya. Mm-mm. Nah, Jangan- mungkin Bang Yandri bisa juga menambahkan nih, Iya. soalnya lokasi kami berbeda kan. Ya, yang unik Bang di lokasi itu apa sih gitu? Ada mungkin kejadian-kejadian unik yang ada di lapangan. Tambah itu kalau harimau itu luka, kalah dia kan, dia tidak akan mampu lagi untuk di dalam tuh bersaing, sehingga mereka harimau itu lari keluar dan ketemulah dengan ternak warga kan. Iya. Ternak warga inilah yang menjadi sahabat mereka, karena ini mereka tidak, harimau itu tidak, perjuangannya tidak terlalu besar. Itulah yang lebih. Iya. Kemudian kan tentu perlu kita bagaimana mitigasinya. Mitigasi apabila terjadi interaksi negatif harimau dengan satwa dan manusia. Yang biasanya kalau manusia itu jangan, kalau ketemu harimau di hutan itu kita mundur, bukan lari ya, lari mundur gitu. Iya. Karena harimau itu selalu merekam dari belakang. Kemudian satu kali lompat itu bisa 6 meter. 4 sampai 5 dan 6 meter gitu. Wow. Sangat tinggi gitu. Jadi maka dia segan dengan manusia. Ini Karena cara kalau bertemu langsung ya, ya, Bang. karena kita kan pengalaman kita serupa ya macam harimau itu kan, kita kan mana-mana masuk hutan, harimau kita mencari harimau itu, tapi tidak pernah harimau itu sama kita kan. Ketemu secara langsung. Ya. Bahkan kearifan lokal di masyarakat itu, apabila masyarakat itu sesat di hutan, biasanya minta petunjuk ke harimau. Ini unik nih. Itu kearifan lokal kita di Iya, iya. kampung itu. Misalnya panggil datuk, misalnya orang-orang yang satu ini tolong tunjukkan kemana arah kami keluar, dan harimau itu menaung dan mencakar kayu atau mematahkan ranting, ikuti aja itu. Itu tanda yang diberikannya. Ya, itu tanda diberi, dan insya Allah kita akan sampai ke jalan yang benar keluar itu. Di tengah harimau. Harimau itu tidak jahat gitu, karena kita datang masuk hutan gitu, nggak pernah diganggu gitu, malah mencari harimau gitu. Jadi seperti itu. Sama juga selama 7 tahun berkegiatan, Hah? belum pernah ketemu langsung dengan harimau. Baik itu mendengar suaranya. Ya, Paling jejak yang baru ya, Bang. ya. Karena satu kali kita tuh di hutan tuh tidak pernah ketemu jejak, tidak pernah ketemu cakaran. Pas kita camp, paginya datang, malam mungkin dia datang ya, paginya kita jalan, loh, rupanya dia kesini tadi malam, tidak kita cari. Kan apa-apa gitu. Ini cuman ngelihat gitu Iya, aja. nggak Nggak ganggu. Coba mencari tahu nih apa nih Iya. di dalam rumah atau gimana. Nggak salah. Memastikan Ini Bang pengalaman. Iya, kan? Yandri udah makan Kan- atau belum Ya, gitu. mungkin sama dengan Tengku ya, sudah sekian tahun nggak Iya. pernah Karena disakiti ya. sifat harimau ini cenderung menghindari manusia. Menghindari ya. Ya. Karena dia menganggap kita ini bukan bagian dari mangsa mereka. Makanya ya. Jadi dia mencoba untuk menghindari. Nah, mungkin satu lagi, Bang. Iya. Salah satu faktor harimau keluar dari kawasan itu juga karena harimau itu bergerak mengikuti pergerakan mangsanya. Ya. Oh, jadi kalau kita lari seolah-olah dianggap mangsa. Malah ya larian ya. Membelakangi kan. Ibaratnya kita kalah lah. Kalah bertatapan ya. Lari, barulah dia menganggap wah ini mangsa ini. Iya, Jadi kita Mundur itu. Iya. Iya. Tapi kayaknya susah juga itu ya mengendalikan Iya. kondisi terdesak. Susah gitu. Sedangkan depan kamera aja gegetan. Apalagi depan harimau ya. Jadi kan, wah. Jadi yang harimau ini ada 3 nih, Pan. Satu, dia butuh pasangan. Ya. Itulah ketika dia mau kawin kan. Nah, ya. Nah, biasanya kita ketika kawin dia akan menandai daerah jelajahnya. Kemudian yang kedua dia butuh makanan. Makanya dia bergerak sesuai pergerakan mangsanya. Nah, kemudian yang terakhir dia juga butuh tempat tinggal. Itulah habitatnya. Nah, oleh 3 penyebab ini yang kalau ini dah terganggu, maka harimau itu akan keluar. Disitulah terjadi interaksi negatif. Oh, luar biasa ya. Tapi
sebenarnya masyarakat masih ini ya di Sumatera Barat ya memang masih cukup inilah ya. Iya. Mau apa namanya? Berusaha keras untuk menjaga harimau tetap Iya. ada di kawasannya. Saya juga pernah dengar berita yang ada kejadian harimau sakit Hmm. di Pasaman kalau nggak salah kan, Heeh. yang masyarakat nggak mau ini dipindahkan. Iya, ada. Iya. Dia sakit kan datang ke Hmm. pemukiman ya. Terus Iya. masyarakat nggak mau ini dipindahkan karena ini Iya. punya kami gitu kan. Iya. Dan akhirnya dikubur di sana ya kan. Iya. Iya. Dan itu pas dengar berita kayak itu kayak, "Oh, luar biasa ya masyarakat ini." Tapi itu juga sangat disayangkan karena masyarakatnya saking menganggap itu harimau mereka. Mm-mm. Jadi hal-hal yang kita bisa lakukan seperti mengoleksi genetiknya, Hmm. mengetahui penyakitnya apa kan, tidak bisa dilakukan. Iya, iya. Nah, tapi itu di bagian Pasaman. Sedangkan di Pasaman Barat juga ada kejadian harimau itu kalau nggak salah sampai 10 km keluar dari hutan. Itu di daerah perkebunan. Dan setelah ditangkap, bupatinya ini minta dikembalikan. Mm-mm. Ah, ini sempat berpikir negatif, tujuan dikembalikan apakah untuk ditangkap kembali? Tapi ternyata tidak, Pan. Setelah kami rilis bersama BKSDA, kami Sintas membantu BKSDA Sumatera Barat Iya. melepaskan harimau itu kembali di lokasi dekat dengan lokasi ditangkapnya itu. Dan beberapa tahun kemudian ada video beredar ekskavator lagi membuka lahan. Oh iya ya saya lihat itu. Ah, ah. Ya. Namanya Sipogu, Si Pogu. Iya. Wah, kayak nama kucing saya. kucing Devaka ya. Iya, kucing dia Nah. si Pogu. Ketika itu kami sesuaikan belangnya dengan harimau yang nampak ketika orang ekskavator itu merekam. Hmm. Ternyata itu Sipogu. Oh, Berarti memang komitmen bupati yang di Pasaman Barat ini memang real iya, iya. untuk perlindungan harimau. Tapi sekarang aman kan ya si harimau ya? Ya aman. Aman ya. Pengalamannya. Ya soalnya masih terpantau kemarin kan. Oh, Tahu masih? sekarang kan. Oke, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Tanda kepedulian bupati dan masyarakatnya juga tinggi. Hmm. Iya. Dengan contoh harimaunya ketika dirilis masih ada. Iya. Kemudian mungkin saya tambahkan dengan program unggulan gubernur ini, perhutanan sosial ini, maka isu kita masuk ke sana. Bagaimana ruang-ruang atau ruang jelajah harimau yang ada di kawasan hutan nagari ini kita jadikan jadi blok lindung. Oh, yang perhutanan sosial itu. Ya, jadi di perhutanan sosial ini ada namanya tim pengamanan hutan nagari. Kita dengan sistem Smart Patrol itu mendata baik itu potensi hasil hutan kayu, potensi satwa, apa aja satwa yang ada, kemudian ada ekosata saja, apa aja ekosata dan macam-macam. Kemudian seandainya di dalam kawasan itu ada temuan keberadaan harimau, kemudian di rencana kerja umum hutan nagari itu kita coba disepakati itu menjadi blok lindung. Kemudian ada yang blok lindung, ada blok agroforest. Jadi yang di sana jadi secara otomatis harimau itu di aturan desa atau nagari itu LPN sudah menjaga. Kemudian di desa atau nagari di beberapa di Sumatera Barat sudah mulai menganggarkan dana desanya untuk kegiatan LKHN. Salah satunya untuk patroli tadi dengan Smart Patrol. Kemudian dari LPN itu ada lagi namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi sebagian keuntungan dari KUPS itu jadi gunakanlah untuk patroli. Itu salah satu masuk kita di sana karena di Sumatera Barat dan di Indonesia itu skema PS-nya cukup maju dan berkembang gitu. Iya. Kalau- ngomong-ngomong ya. masalah LPHN ini atau patroli ini, Ya. BKSDA Sumatera Barat juga punya program unggulan. Pagari ya Itu- saya. Ya, Desa Ramah Harimau Ya, atau Nagari Ramah Harimau. Jadi tujuan dari Desa Ramah Harimau ini adalah mencari lokasi-lokasi yang memiliki spot atau akan ada terjadinya potensi interaksi negatif antara manusia dengan harimau. Ya. Jadi setelah dianalisa sesuai kejadian lapangan, jadi dipilihlah beberapa nagari yang ada di Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Ya. Karena di sana lumayan banyak habitat-habitat yang terpisah-pisah. Ya. Nah, jadi salah satu contoh kami membentuk patroli anak nagari di Nagari Pasialawe. Itu ada di Kecamatan Palupah. Nah,
Kami mendukung program BKSDA ini dan dengan memberikan pelatihan bersama BKSDA kepada anggota-anggota Ya. patroli anak negari ini, Ya. dan anggotanya itu juga anak muda seperti yang disampaikan oleh Bang Yandri. Nah, dari pagari ini kami berikan pelatihan, kami kenalkan bagaimana sifat harimau, Ya. bagaimana interaksi harimau dengan manusia atau satwa-satwa yang dianggap hama lainnya. Ya. Itu juga kami berikan sosialisasi. Nah, setelah dibentuk, kami ajarkan atau kami berikan pelatihan bagaimana cara melakukan mitigasi konflik secara langsung tanpa menunggu Ya. BKSDA Sumatera Barat. Dan itu memang terpraktekkan secara langsung. Dan kalau konfliknya itu disebut belum mengakibatkan kerugian, Ya. itu masih bisa dilakukan oleh tim patroli anak Ya, negara itu pengusiran dengan ya. melakukan Yang pengusiran. Ya. tidak meningkatkan kerugiannya gimana nih Bang Tengku? Misalnya sudah menghambat aktivitas masyarakat Ekonomi. mengambil hasil kebunnya. Ekonomi lah Ya, ya. Oke. yang bersifat ekonomi lah. Berarti kayak dia Atau sering muncul. Ya, Oke. sering muncul dan ternak mereka juga sudah diserang Oh, dan mengakibatkan kematian terhadap ternaknya kan. oke. Itu kan sudah mengalami kerugian. Jadi dari BKSDA Sumatera Barat menyampaikan kalau sudah terjadinya kerugian, Ya. maka harimau itu akan ditangkap dan direlokasi ke lokasi yang lain. Ya. Nah, jadi dari tim patroli anak negari yang ada di Pasialawe ini Ya. berjalan dengan efektif, bahkan bisa membantu penanganan konflik di nagari tetangganya atau desa tetangganya. Ya. Masih lingkup satu kecamatan. Nah, dan seiring berjalannya waktu, pagari yang ada di Pasialawe ini mulai diakui oleh masyarakat. Ya. Dan setiap ada harimau yang keluar, mereka mendapatkan informasi dan tim pagari langsung menuju lokasi. Ketika perlu penanganan BKSDA, mereka langsung menangani bersama BKSDA. Dan bahkan kami Sintas Indonesia juga mendukung Ya. kegiatan mereka. Dan terkadang kami juga melakukan pemantauan harimau dengan menggunakan drone thermal. Wow. Dan ketika dia berada di pinggiran itu kan lumayan mudah dipantau dengan menggunakan drone thermal. Soalnya biasanya terjadi konflik di dekat pinggiran hutan yang dimana pinggiran hutannya itu merupakan persawahan. Jadi mudah dideteksi Dan itu panas. dapat gambarnya. Ada dapat di Tigo Nagari waktu itu teman-teman BKSDA yang mendapatkan gambarnya. Oh, menarik. Jadi itu gambarannya. Sangat penting ya tim-tim awal lapangan Iya. seperti pegawai gitu. Karena apabila karena masyarakat ini dia tidak tahu membedakan mana jejak harimau, mana Betul. jejak beruang, bikin resah. Padahal ini Betul. jejak beruang, tapi Iya. masyarakat udah bilang harimau. Tapi kan kalau tim pagari ini sudah dilatih, ini harimau jantan, ini lutina, ini harimau. Jadi karena kan di Sumatera Barat ini kantor kita tuh kan jauh BKSDA tuh. Iya, Nah, betul jadi betul. kalau semua dibilang harimau nanti mereka kan jauh. Tapi kalau ada informasi yang A1 atau dengan pagari ini pasti orang BKSDA dia akan cepat turunannya positif. Jadi semuanya itu Iya. sudah ada apa yang dibawa gitu. Terkadang banyak miskomunikasi juga, iya. berita hoax. Berita Jadi hoax, ya. di pagari tersebut juga kami latih Ya. untuk menangkal hoax. Ya. Nah, jadi kan harus telusuri siapa yang mengasih informasi Ya. sampai orang itu ketemu, ditanyakan ke orang dulu apakah pasti atau tidak. Kalau tidak, kita telusur ke lapangan. Kan? Ya. Nah, kadang kalau sudah iya katanya disurvei lah ke lapangan. Ya. Biasanya itu kebanyakan jejak anjing ya. Jejak anjing, jejak beruang itu dibilang jejak harimau. Jejak harimau. Kadang kan tim-tim masyarakat ini penting karena kan pertama untuk memberikan semacam edukasi lah kepada Early betul. warning lah ya. ya Betul. awal lah kepada Ya. petani, kepada perangkat desa bahwa ini satwa yang ini Betul. harimau ya penting sebelumnya itu sudah tahu. Iya, dengan adanya pagari atau LPHN ini, Ya. masyarakat pun juga teredukasi. Ya. Jadinya nggak langsung panik kan. Iya. Nggak tahu, bukan paniknya, nggak tahu kemana melapor. Jadi mereka ketika tahu itu jejak harimau, mereka tahu melapornya kemana. Ya. Yang terdekat ada pagari atau LPHN ini. Iya. Nah. Kalau di ICS sendiri tuh ada kayak gitu juga, Bang. Ya. Tim-tim khusus. Ada Yang- kita tim khusus. Kemudian seandainya itu belum perlu BKSDA, hanya menampakkan ke pinggir hutan atau mendekati kebun, kita biasanya melakukan pengusiran, bunyi-bunyian, Iya. semacam meriam, kemudian memberikan
semacam edukasi kepada petani supaya ternaknya dibawa ke kampung dulu, kemudian supaya di kandang ternak itu dikasih kawat atau dikasih lampu supaya ininya harimaunya ini gitu. Betul. Bagian kita bawa mungkin harimau ini harimau beranak atau harimau luka gitu. Jadi kan itu perlu kita edukasi gitu. Dan ini jangan kita ribut, kalau ibu nanti datang lagi cemburu kan. Iya, betul betul. Jadi kita dingin dulu. Gitu. Dengan adanya pagi hari ini kita juga bisa menangkal informasi ini tersebar luas. Iya, betul. Ya terkait informasi juga kan kita di FHK itu sering tuh kadang nerima laporan. Iya, kampanye bagus tuh. Ya kan kalau mungkin ke Sintas atau ke ICS oke lah ya. Gitu kan kadang datangnya ke Bogor. Iya. Jadi informasi ke Bogor lewat sosmed atau apa di Japri, di DM. Mungkin di DM di IG ya. Iya. Ada foto nih jejak gitu. Pas kami lempar itu gambar ke anggota-anggota FHK yang expert kan. Oh, ini cuma jejak anjing nih. Iya. Oh, ini jejak beruang misalnya kan. Jadi emang tapi itu sangat bagus ya, maksudnya itu masyarakat udah melek untuk konfirmasi dulu sebelum menyebarkan informasi. Karena kami juga sering kayak mengedukasi masyarakat kalau misalnya ada kejadian konflik, men-share foto misalnya kan, kadang-kadang ada orang yang udah detail fotonya ada titik koordinat kan di dalam itu. Itu kami juga pernah edukasi bikin postingan gitu kan di sosial media. Bagaimana memposting foto temuan-temuan satwa liar di hutan. Salah satunya jangan mencantumkan koordinat di dalamnya. Karena kami khawatir bahwa ini nanti jadi potensi perburuan kan. Tahu koordinatnya. Oh, di situ banyak harimau nih. Masuk kan, kita jadi potensi. Jadi kami sudah pernah melakukan itu juga tuh untuk edukasi. Selain itu kita juga bantulah teman-teman mitra juga, kadang kita repost kayak Sintas misalnya dan ICS juga kita bantu repost untuk kegiatan-kegiatannya. Terus juga beberapa buku panduan interaksi negatif kita juga bantu supply lah gitu ya, bersama dengan KKSG juga waktu itu kita produksi buku itu dan alhamdulillahnya terpakai juga gitu kan. Cuman mungkin perlu diupdate lagi ya karena bukunya udah lama. Kayaknya tren konflik udah mulai ganti juga nih. Apalagi isu penyakit udah masuk kan. Nah, itu kayaknya belum ke cover gitu kan. Jadi itu selain itu juga emang sosialisasi kita masifnya emang di sosial media sih sejauh ini. Dan selain kita ada jejaring Tiger Heart, tadi kan ada Pagari ya. Abang CS juga ada di LPHN ya. Kita juga ada Tiger Heart di jejaring di daerah-daerah. Dan di seluruh Sumatera ada, di kota-kota besarnya gitu ya. Nah, itu ada perwakilan Tiger Heart-nya. Dan setiap tahun Global Tiger Day biasanya kita ngadain kegiatan untuk kampanye, terus juga baik itu bentuknya visit school ke sekolah-sekolah dasar atau bentuknya kampanye langsung ke misalnya tempat-tempat keramaian publik gitu ya. Nah, itu kita kadang langsung kampanye di sana gitu. Atau sekarang trennya digital ya, ada ngadain podcast lah, live, Instagram gitu-gitu kan, atau bikin di YouTube, channel YouTube gitu kan. Ya itu ya walaupun terkesan mungkin agak lama ya itu, maksudnya itu tidak langsung ke harimau atau ke masyarakat, tapi itu mungkin mudah-mudahan juga membantu mengedukasi masyarakat ya, yang terutama yang di kota besar. Kan kadang-kadang kan permintaan harimau itu yang beli kan orang-orang kaya di kota besar katanya gitu ya. Jadi kita coba juga edukasi masyarakat di kota besar untuk ini harimau ini perlu dilindungi karena ini gitu. Dan ini contohnya di masyarakat pun masih peduli loh gitu ternyata di di daerah-daerah gitu. Itu sih gimana? Masih ngomong-ngomong nih kalau interaksi negatif. Jadi dari Sintas Indonesia juga mendukung BKSDA untuk menganalisa, melakukan pemodelan tentang lokasi rilis. Jadi dari data yang kami kumpulkan melalui Sumatera White Tiger Survey, dari pemasangan kamera trap, itu kami gunakan untuk menganalisa di mana sih lokasi-lokasi yang berpotensi untuk lokasi tempat dilepas biarkannya kembali harimau yang mengalami konflik. Nah, jadi setelah interaksi negatif. Setelah
interaksi negatif itu diputuskan untuk melakukan penangkapan harimau dan di translokasi. Dan biasanya kami sudah menyiapkan peta analisanya, Ya. peta pemodelannya. Jadi nanti dari Sintas bantu juga survei langsung ke lapangan. Ya. Apakah ada pakannya? Setiap pakan ya. Untuk survei terupdate-nya ya. Apakah ada saingannya ya? Iya, apakah ada harimau baru? Ya. Nah, jadi kami juga melakukan itu bersama BKSDA Sumatera Barat. Oh ya, terkait itu mau nanya juga, kenapa harimau itu nggak langsung, kalau misalnya dia ditangkap di situ, dikembalikan aja di situ lagi gitu? Kenapa nggak langsung gitu ya, Bang Tinggu? Atau ada pertimbangan itu? Ya, menurut yang saya dapatkan informasi dari kawan-kawan BKSDA itu ada alasan kenapa dia tidak dikembalikan ke sana. Salah satunya habitatnya memang sempit. Dan masyarakat di sana sudah memang sangat menolak keberadaan harimau tersebut. Ya. Nah, disitulah kita masuk nanti Ya. ke edukasi ya. Iya, Kemudian kalau ada yang menerima ya kami lepaskan BKSDA lepaskan ke sana kembali. Tetapi pada umumnya dipindahkan ke lokasi yang lebih luas dan lebih aman dan tidak ada harimau lain yang dirasa mengganggu. Dan aktivitas manusia juga Aktivitas manusia juga rendah. kalau bisa tidak ada gitu ya. Nah, dan pakannya pun juga Tersedia. tergolong tinggi. Jadi kalau betina itu kami tidak terlalu pikir panjang ya, karena dia biasanya daerah jelajahnya cukup kecil. Oh iya. Dan untuk yang jantan itu perlu diperhitungkan apakah di sana memang ada harimau residen jantan di sana atau enggak. Jadi takutnya kan pasca pelepas liaran ini juga lebih besar effortnya. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan hubungan kolaboratif. Aksi kolaborasi ya. Dengan Sintas, dengan CS, EPAKA, dan BKSDA Sumatera Barat nanti. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau bisa apabila terjadi luka ya terhadap harimau, kalau menurut saya nih, sebaiknya diobat di lokasi. Jangan dibawa ke tempat Dipindahkan ya. Diobat dulu, dipantau, biar mereka di situ gitu. Nah, pengalaman udah keenakan di kebun binatang, akhirnya susah lagi dia apa kan? Lain kasus lagi tuh. Lain kasus lagi kan, jadi sudah berubah pola tingkah laku ya. Iya, diobat di sana, kalau nggak parah ya biar dia sehat, dipantau. Setuju sama Jadi kalau memang nggak bisa lagi, memang itu udah harus di evakuasi. Memang perlu dilakukan general check up Ya. untuk melihat keadaannya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih ke Bang Yandri dan Bang Tengku, harapannya nih dari apa yang sudah dilakukan, terus mungkin istilah sekarang call for action ya. Panggilan kepada publik gitu. Pengennya gimana sih untuk mereka bisa menanggapi isu terkait kasus interaksi negatif ini. Mungkin harapan dulu di lokasi masing-masing bisa, terus nanti ke global, ke publik. Kalau di Sumatera Barat sebenarnya kayak lokal itu sudah ada terhadap ini harimau itu ya. Dan saling menjaga ada interaksi gitu. Dan saya berharap karena Sumatera Barat ini skema perhutanan sosialnya cukup bagus, ini menjadi program dari LPHN. Misalnya di mana ada keberadaan harimau di kawasan wilayah kelola mereka, dan ini menjadi zona lindung dan di semua LPN yang ada dan dituangkan dalam rencana kerja. Nah, begitu juga sehingga keberadaan ini menjadi aman. Itu salah satu mitigasi supaya tidak terjadi interaksi negatif antara harimau dengan manusia ataupun dengan ternak. Dan untuk ini kan perlu juga lintas sektor. Nah kan apabila terjadi interaksi kan tidak hanya BKSDA, kan tidak hanya kawan NGO, kan semuanya akan terlibat. Apabila ada masyarakat tidak terganggu ekonomi aktivitasnya, itu ada dinas lain, dinas sosial,
kesehatan segala macam. Ini Makan. kalau bisa kan semuanya terlibat. Itu Iya. harapan kita. Nah, harimau ini cukup dihargai dan disegani, dan menjadi ini adalah kearifan lokal kita di Sumatera Barat. Milik bersama ya. Milik bersama, Jaga gitu. bersama-sama juga jadi ya. Makanya kedepannya itu tanggung jawab kita bersama, gitu. Iya, betul. Setuju. Ya. Kalau dari kami berharap data yang kami kumpulkan bersama BKSDA bisa menjadi sebuah manajemen kawasan yang lebih baik ke depannya. Karena dengan adanya manajemen ini, tindak lanjut ke depan lebih jelas. Hmm. Contohnya seperti ada konflik, ada interaksi negatif, kita tangkap dan kita rilis di lokasi yang sudah ada calon-calonnya. Iya. Jadi itu salah satu contohnya. Itu Itu sih karena kami fokus lebih banyak ke riset. saya menghemat resource juga ya. Iya, Kan kata orang biaya penanganan konflik agak gede ya. Gede ya, Pak. Ya. Iya. beli satu rumah. Oke, kalau dari forum sendiri sih Iya, dari Irfan ya. kita akan selalu untuk mendorong untuk edukasi ya, Ya. dan juga selalu akan bersama UPT dan juga mitra lembaga untuk mengedukasi ya. Ya. Meningkatkan kapasitas dulu. Kadang kan isu-isu konservasi kan dinamis ya. Ya. Ada contohnya penyakit nih, kemarin kita ya. sudah coba untuk bantu meningkatkan kapasitas mitra untuk bagaimana sih mengidentifikasi contohnya ASF, Ya. staf lapangan gitu Ya. kan, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dibawa ketika ke lapangan, nanti kalau ada ketemu tiba-tiba babi mati diambilnya gimana gitu, Ya. contohnya kayak gitu. Terus lewat sosial media juga kita selalu untuk menekankan. Sekarang ini sudah berjalan setahun ya, kalau nggak salah kita selalu ada kelas konservasi itu Ya, di Zoom biasanya tuh kita adakan setiap bulan. Jadi ya peran-peran seperti itulah yang mungkin harus terus dilakukan walaupun mungkin terkesan tidak berdampak langsung di lapangan gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi tambahan mungkin Bang Yandri sama Bang Tengku? Cukup ya? Cukup. Oke. Mari kita melakukan survei lagi. Ke lapangan lagi. Ya. Oke. Sip, terima kasih Bang Yandri dari ICS dan juga Bang Tengku dari Simtas. Ya, Sehat-sehat, sama-sama Bang Irfan. semangat Ya. di lokasi masing-masing dan ditunggu salam update-update-nya. konservasi. Salam konservasi. Ya, oke, terima kasih teman-teman semuanya telah menonton di Bincang Hutan Tropis. Sampai jumpa dan salam konservasi.